Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terima kasih telah mampir di video ini yang akan menceritakan lebih kurang kisah Nabi Hud alaihi salam. Semoga dengan kisah tersebut ada ilmu yang kita dapatkan. Amin. Langsung saja kita simak ceritanya sebagai berikut. Nabi Hud adalah cucu Nabi Nuh. Beliau diutus kepada kaum Ad yang bertubuh besar dan bertenaga kuat. Mereka hidup makmur di daerah subur. Tetapi, mereka tidak bersyukur. Sebaliknya, mereka malah kufur dan menyembah berhala. Ajakan Nabi Hud agar mereka menyembah Allah tak dihiraukan. Mereka malah melawan Nabi Hud. Akibatnya, mereka diazab dengan tiupan angin kencang yang membinasakan mereka. Nabi Hud wafat dalam usia 130 tahun 2450-2320 sebelum Masehi. Kisah lengkapnya sebagai berikut. Nabi Hud bertugas memperbaiki keimanan kaum Ad, suatu kaum yang bertempat tinggal di sebelah utara Hadramaut negeri Yaman. Kaum Ad terkenal karena tubuhnya yang tinggi, tegap, dan kuat. Mereka membanggakan postur dan kekuatan tubuhnya yang lebih unggul daripada suku lain. Selain postur yang bagus, oleh Allah mereka juga dikaruniai tanah yang subur dan sumber air yang muncrat di berbagai tempat. Dengan sumber-sumber air yang mengalir ke segala penjuru, mereka bercocok tanam dengan mudah. Hasilnya pun melimpah. Mereka juga pintar membangun rumah dan benteng yang kokoh. Hidup mereka makmur dan aman. Akan tetapi, kesenangan yang mereka rasakan itu justru membuatnya ingkar kepada Allah. Mereka menyembah berhala, yaitu patung-patung yang dibuat sendiri. Patung-patung yang diberi nama Samud dan Al-Hatar itu disembah sebagai Tuhan. Menurut kepercayaan mereka, patung itu dapat memberi kebahagiaan, kebaikan, dan keuntungan. Mereka juga yakin bahwa patung-patung itu dapat menolak kejahatan dan segala musibah. Karena asyiknya menyembah berhala, kaum Ad mengabaikan ajaran agama yang benar. Ajaran agama Nabi Idris dan Nabi Nuh sudah dilupakan. Mereka tidak bersyukur kepada Allah, kemakmuran yang mereka rasakan. Menurut mereka, pemberian berhala yang mereka sembah. Karena itu, mereka tidak putus-putus sujud kepada berhala itu, mengucap syukur sambil memohon perlindungannya dari segala bahaya dan musibah. Akibat mengabaikan ajaran agama Allah, kaum Ad berperangai buruk, kekuatan otot diutamakan sehingga timbul kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat. Mereka yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa memeras yang di bawahnya. Sifat-sifat sombong, iri, dan dengki menguasai kehidupan mereka. Hampir tak ada lagi sifat-sifat pengasih, jujur, dan rendah hati. Demikianlah gambaran masyarakat kaum Ad, bejat moralnya, tercela kelakuannya. Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sedang rusak akhlaknya, bejat moralnya, dan durhaka kepada Allah. Tugasnya, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan terang benderang di bawah ampunan Allah. Dengan penuh semangat dan tekun, beliau tak henti-hentinya mengajak kaumnya agar kembali ke ajaran yang benar. Hai kaumku, kata Nabi Hud, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Berhala yang kalian sembah tidak dapat berbuat apa-apa. Jangankan memberi kebaikan dan kebahagiaan kepada kalian. Bergerak saja tidak bisa. Mengapa kalian sembah? Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rezeki yang melimpah sehingga kita dapat hidup makmur. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi. Siapa yang beramal baik, mendapat ganjaran surga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat, akan menerima siksa. Akan tetapi, nasihat yang baik itu malah dilecehkan oleh kaumnya. Kata mereka, mana bisa orang mati dapat dihidupkan kembali? Itu hanya omong kosong. Kamu pembual. Kalau sudah mati, ya sudah. Tidak ada urusan lagi. Bukan hanya melontarkan kata-kata bantahan yang kasar. Mereka juga mengejek dan mencaci. Kelakuan mereka malah semakin bejat. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah. Sebaliknya, mereka malah menganggap Nabi Hud itu orang tolol yang tak berakal. Karena mereka terus-menerus menghina dan menolak Nabi Hud, Allah menurunkan azab kepada kaum Ad. Azab itu berupa kemarau panjang. Selama 3 tahun, tak setetes pun air turun dari langit. Akibatnya, tanaman di sawah,
ladang, dan perkebunan mati meranggas. Tanaman yang selalu mereka banggakan tak menghasilkan apa-apa. Mereka kelaparan. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berusaha meyakinkan mereka bahwa kemarau panjang itu baru permulaan azab. Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk sadar dari kesesatan dan kembali ke jalan yang benar. Mereka diajak meninggalkan perbuatan menyembah berhala, kemudian bertobat dan memohon ampun kepada Allah agar hujan segera turun. Akan tetapi, mereka tetap belum mau percaya. Mereka menganggap janji Nabi Hud itu janji kosong belaka. Bahkan, mereka pergi menghadap berhala-berhala, mohon perlindungan dari musibah yang menimpanya. Mereka yakin bahwa berhala itu mampu dan mau menurunkan hujan lebat. Tak lama kemudian, datanglah gumpalan awan hitam di atas mereka. Tentu saja mereka bersorak gembira. Dikiranya, awan hitam itu sebagai pertanda hujan akan turun. Mereka sudah membayangkan sawah, ladang, dan perkebunan yang kerontang segera basah tersiram hujan lebat. Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria itu, berkatalah Nabi Hud, awan hitam itu bukan membawa air tetapi awan yang akan membinasakan kalian sebagai azab Allah yang telah aku katakan dan selalu kalian sangkal. Itulah bukti yang kamu minta. Sejurus kemudian apa yang dikatakan Nabi menjadi kenyataan. Bukan hujan yang turun dari awan tebal itu, tetapi angin kencang disertai bumi gemuruh, melanda apa saja. Rumah dan bangunan lain porak-poranda. Perabot rumah tangga, ternak, dan harta penduduk beterbangan. Kaum Ad menjadi panik. Mereka berlari kacau mencari perlindungan. Suami tidak tahu di mana istrinya berada dan ibu juga kehilangan anaknya. Bencana angin topan yang dingin itu berlangsung selama 8 hari 7 malam, menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Rumah-rumah menjadi rata dengan tanah. Kaum Ad yang congkak itu tersapu bersih dan tamat riwayatnya. Mereka tewas dalam keadaan yang menyedihkan. Semuanya itu menjadi pelajaran bagi umat yang akan datang. Bagaimana keadaan Nabi Hud dan sahabatnya? Nabi Hud dan para sahabatnya yang beriman mendapat perlindungan Allah, selamat dari bencana. Mereka sempat menyaksikan kaumnya yang tertimpa bencana. Mereka mendengar deru angin dan gemuruh bangunan runtuh serta gemeretaknya pepohonan tumbang. Jeritan orang-orang minta tolong pun didengarnya. Setelah cuaca kembali tenang dan keadaan sudah menjadi senyap, Nabi Hud dan para pengikutnya pergi meninggalkan tempat yang hancur itu. Mereka hijrah ke Hadramaut. Di sana Nabi Hud menetap sampai wafat. Makamnya yang terletak di sebuah bukit banyak dikunjungi para peziarah. Hanya itu lebih kurang kisah tentang Nabi Hud alaihi salam. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat surga yang telah menonton videonya hingga selesai. Semoga ada hal yang bermanfaat yang kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.